Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Lutfiyah Nur Azizah dari kelas 12 IPS 2 nomor 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Oke, apartheid. Apartheid adalah sistem pemisahan ras di Afrika Selatan sekitar abad ke-20 melalui peraturan masyarakat di bidang sosial budaya, politik militer, dan ekonomi. Berikutnya, penduduk Afrika Selatan. Di Afrika Selatan terdiri atas kurang lebih 5 juta kulit putih dan 23 juta kulit hitam. Penduduk kulit putih terdiri atas dua golongan, ialah sekitar 3 juta yang menyebut dirinya Afrikaner, yaitu mereka yang menganggap cikal bakal atau pelapor bangsa kulit putih di Afrika Selatan. Yang kedua, golongan Afrikaner. Golongan Afrikaner terdiri dua golongan, yaitu Afrikaner yang bercampur dengan orang Inggris dan Afrikaner yang terpisah dari pergaulan itu. Afrikaner yang bercampur dengan Inggris berkembang lebih maju dengan mendapat kedudukan yang baik, sedangkan Afrikaner yang terpisah hidupnya kurang mendapat perhatian. Yang berikutnya latar belakang terjadinya apartheid di Afrika Selatan. Yaitu ada tiga. Yang pertama terjadinya Perang Boer, yang kedua kebijakan Hendrik Verwoerd, yang ketiga kebijakan Dr. Daniel Malan. Yang pertama Perang Boer. Pada tahun 1812, orang-orang Inggris juga datang di Afrika Selatan dan berhasil mendesak orang-orang Belanda atau Boer. Setelah terlibat dalam perang hebat, bangsa Belanda mengalami kekalahan, sehingga Afrika Selatan kemudian dibagi dua. Afrika Selatan bagian utara diduduki oleh bangsa Boer, sedangkan bagian selatannya diduduki oleh Inggris. Yang kedua, kebijakan Hendrik Verwoerd. Di masa pemerintahannya, ia bermaksud untuk memisahkan golongan mayoritas kulit putih dengan golongan mayoritas kulit hitam. Kebijakan Verwoerd ini kemudian berkembang menjadi semacam diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit yang kemudian dikenal dengan nama apartheid. Yang ketiga, kebijakan Dr. Daniel Malan. Kebijakan yang mengeluarkan undang-undang apartheid. Untuk berikutnya, ini adalah undang-undang apartheid. Yang pertama, memisahkan fasilitas publik. Yang kedua, melarang kontak antar ras. Yang ketiga, menolak perwakilan kulit hitam dan kulit putih. Yang keempat, menentukan kepemilikan tanah dan tempat tinggal masing-masing kelompok. Yang kelima, menggolongkan masyarakat menjadi 3 ras, yaitu kulit putih, kulit hitam, dan kulit berwarna. Yang berikutnya ada perlawanan ANC. Selain perlawanan bersenjata, usaha-usaha mengakhiri politik apartheid juga dilakukan melalui perjuangan politik. Partai-partai yang terkenal antara lain Partai Kongres ANC pimpinan Nelson Mandela dan Inkatha Freedom Party pimpinan Mangosuthu Buthelezi. Yang kedua, pada tahun 1952, orang kulit hitam, kulit berwarna, serta sejumlah orang kulit putih melancarkan suatu perlawanan pasif. Yang ketiga, pada tahun 1960, PAC melancarkan kampanye anti kebijakan pemerintah. Nah, di kebijakan ini, dalam peristiwa itu banyak 63 orang tewas ditembak oleh polisi di Sharpeville. Yang berikutnya, akhir dari apartheid. Yang pertama, 12 Juni 1964, Mandela ditangkap di daerah Sharpeville. Tahun berikutnya, 1982, Mandela dipindahkan lagi ke penjara Portsmouth. Nah, di tahun 1988, ulang tahun ke-70 Nelson Mandela dirayakan oleh bangsa kulit hitam, Afrika Selatan. Di bulan Juli 1989, Botha bertemu dengan Presiden F.W. de Klerk pengganti Botha.
Tanggal 11 Februari 1990, Mandela dibebaskan. Lalu 7 Juni 1990, de Klerk menghapus UU Darurat Negara. Di bulan 21 Februari 1991, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksentritas sistem apartheid. April 1994 dilangsungkan pemilihan umum multirasial pertama. Yang berikutnya, 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.